Inilah 6 adab berpakaian menurut Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang 6 adab berpakaian menurut Islam. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ajaran Islam sangat memperhatikan segala aspek keseharian hidup umatnya dengan menyeluruh. Misal saja terkait pakaian yang dikenakan. Dalam syariat Islam punya ketentuan khusus perihal tata krama dalam berpakaian yang baik dan benar. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adab berpakaian adalah menampilkan kepribadian dalam berbusana yang sesuai dengan petunjuk dan tuntunan serta selaras dengan ketentuan ajaran Islam. Sedangkan fungsi dari berpakaian adalah penutup aurat. Perangkat atau berbusana yang rapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menutup aurat juga dapat menjadi pelindung tubuh dan sebagai perhiasan dan suatu keindahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 26 yang artinya, "Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu, dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik." Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, "Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan utusannya, turut memerintahkan manusia untuk berpakaian lewat sabdanya yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, "Makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan tanpa kesombongan." Hadis riwayat Bukhari Ibnu Majah. Dijelaskan pula bahwa berpakaian adalah karunia-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkap sejumlah alasan mengapa pakaian termasuk bagian dari nikmat yang diberikan kepada manusia melalui sejumlah kalamnya. Lantas, apa saja adab berpakaian yang diatur dalam agama Islam dan harus dipahami umat muslim? Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut 6 macam adab berpakaian dalam Islam yang perlu diketahui. 1. Wajib menutup aurat. Bagi kaum muslimin dan muslimah, diharuskannya untuk menutup aurat agar mencegah dari berbagai kerusakan dan kejahatan. Karena aurat merupakan suatu aib dan mampu memperburuk manusia apabila ditampakkan. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk batasan aurat pria sendiri yang wajib ditutupi dari orang lain kecuali istrinya adalah bagian dari pusar hingga lutut. Dan aurat seorang wanita dari orang lain adalah semua tubuhnya, kecuali di hadapan suaminya. Adapun bila di depan mahramnya, aurat perempuan seluruh badannya, selain wajah, 2 tangan, rambut dan leher. 2. Diharamkan berpakaian menyerupai lawan jenis. Bagi umat muslim dilarang keras bagi lelaki muslim mengenakan baju perempuan, begitu juga perempuan yang tidak diperbolehkan mengenakan pakaian laki-laki. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, "Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat para laki-laki yang menyerupai perempuan, dan para perempuan yang menyerupai laki-laki." Hadis riwayat Bukhari Abu Dawud. Maka dari itu, bagi umat muslim agar selalu dapat pertimbangan jenis dari pakaian yang akan dikenakan, agar tidak menyerupai lawan jenis, mengingat hal tersebut sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. 3. Tidak menjulurkan pakaiannya karena sombong. Terdapat sejumlah dalil yang melarang untuk mengenakan baju dengan tujuan tinggi hati dan takabur di hadapan manusia. Hal itu telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melihat seseorang yang menjulurkan kain sarungnya, pakaian, karena sombong. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan Malik. 4. Memanjangkan pakaian untuk wanita.
Seorang perempuan muslim hendaknya menutup dari kepala, dada hingga kakinya dengan baju yang ia pakai. Hal ini diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa firman-Nya dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, "Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." 5. Mendahulukan bagian kanan dalam mengawalinya. Bagi seorang muslim, saat akan memakai pakaian dan melakukan segala urusan, hendaknya untuk mendahulukannya dari sebelah kanan. Seperti yang dijelaskan oleh riwayat Aisyah radhiyallahu anhu, di mana dia berkata yang bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai memulai dari kanan dalam segala urusannya, dalam memakai sandal, menyisir rambut, dan dalam bersuci. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 6. Berdoa saat mengenakan pakaian. Islam selalu mengajarkan berbagai hal disertai dengan doa dan tuntunannya. Bahkan untuk urusan mengenakan pakaian juga telah disiapkan doanya. Hal itu dapat dimulai dengan membaca basmalah, kemudian dilanjut dengan melafalkan doa khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Sunni berbunyi, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu bagian dari kebaikan pakaian ini dan kebaikan apapun yang dimilikinya. Dan aku berlindung kepadamu dari bagian keburukannya serta keburukan yang dikandungnya." Demikianlah pembahasan tentang 6 adab berpakaian menurut Islam, yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan dan keistiqomahan untuk selalu berpegang teguh pada ajaran-ajarannya. Mari kita jadikan adab berpakaian ini sebagai bentuk ketaatan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, agar tidak ketinggalan video konten-konten Islami lainnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.